Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eka Lestari dari SMK Negeri 1 Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi pada mata pelajaran akuntansi perbankan. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi bank. Adapun rumus dari persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, kewajiban sama dengan aktiva dikurangin modal, dan modal sama dengan aktiva kurang kewajiban. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva adalah kepemilikan aset atau kekayaan milik suatu perusahaan baik perorangan maupun milik bersama. Aktiva terdiri atas aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva berwujud, investasi, jangka panjang. Yang kedua adalah kewajiban atau liabilities, di mana kewajiban atau hutang yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari pihak eksternal. Kewajiban terdiri kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Adapun yang ketiga adalah dikatakan modal ataupun ekuitas, di mana dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank. Rumus persamaan dasar akuntansi bank itu saya buat menjadi 3. Yang pertama aktiva bank sama dengan kewajiban bank ditambah modal bank. Yang kedua adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal bank ditambah pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Yang ketiga adalah aktiva ditambah biaya ditambah sama dengan kewajiban ditambah modal bank ditambah pendapatan. Nah, ini adalah rumus dasar daripada akuntansi bank. Nah, jenis akunnya itu adalah kita harus lihat dulu mekanisme debit dan kredit. Kalian harus hafal dulu mekanismenya. Itu ada, saya buatkan di sini ada 6 kategori. Ada aktiva, ada kewajiban, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Nah, aktiva. Aktiva saldo normalnya itu pastilah di debit. Apabila terjadi penambahan, maka aktiva akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Sama dengan kewajiban. Kewajiban, modal, maupun pendapatan, itu dia saldo normalnya adalah di kredit. Apabila terjadi penambahan, itu di kredit, terjadi pengurangan, itu di debit. Beban, itu saldo normalnya di debit, apabila terjadi penambahan di debit, pengurangan di kredit. Inilah salah satu mekanisme debit dan kredit yang harus pertama kali kalian yakinin dan kalian pahamin. Kalau kalian tidak yakin dan tidak paham, maka tidak akan bisa persamaan rumus daripada persamaan dasar akuntansi bank tersebut. Nah, di sini saya ilustrasikan. Ada 7 ilustrasi mengenai akuntansi bank itu seperti apa sih persamaannya gitu. Yang pertama adalah Tuan Kinan mendirikan bank dengan nama Bank Al-Fatih. Kinan menanamkan modalnya sebesar 100 miliar yang disetor secara tunai pada Bank Al-Fatih. Nah, di sini akan mempengaruhi kasnya bertambah sebesar 100 miliar dan modalnya bertambah 100 miliar. Nah, ini mempengaruhi karena sama-sama menanamkan modal. Nah, kita lihat ilustrasi yang kedua. Untuk memperlancar operasi bank, Bank Al-Fatih membeli kendaraan sebesar 400 juta secara tunai. Nah, kalau seandainya kita membeli kendaraan, apa yang menguranginya? Menguranginya itu pasti uang kas kan? Maka persamaan dasar akuntansinya itu adalah kasnya berkurang 400 juta dan apa yang bertambah tadi kan membeli kendaraan. Ini kita ilustrasikan mobil. Mobilnya bertambah 400 juta. Oke. Nah, ilustrasi yang ketiga. Diterima tunai untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Anita 100 juta.
Kalau kita menerima uang tunai, itu otomatis akan menambah uang kas. Dan yang bertambah apa lagi? Pastilah tabungan. Berarti kasnya bertambah 100 juta, tabungan juga bertambah 100 juta. Oke, kita masuk ilustrasi yang keempat. Diterima tunai 500 juta untuk pembukaan rekening deposito berjangka atas nama Kenji. Kalau diterima tunai, itu otomatis akan menambah uang kas. Berarti kasnya bertambah 500 juta, deposito bertambah 500 juta. Nah, yang kelima, diberikan kredit kepada Diana sebesar 1 miliar. Hari ini direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening giro Diana sebesar 900 juta. Itu rekening gironya ya, 900 juta, terus tunainya 100 juta. Jadi, kredit yang diberikan itu sebesar berapa? 1 miliar. Ya, kredit yang diberikan. Terus, berkurang itu sebesar 100 juta. Karena apa? Karena bank itu mengeluarkan uang untuk Diana. Jadi uangnya itu berkurang 100 juta karena dilakukan secara tunai dan kredit yang diberikan adalah 1 juta. Jadi di posisi sebelah kanan itu ada giro. Gironya bertambah 900 juta. Oke. Ilustrasi yang keenam. Riza membuka rekening giro dengan setoran perdana 200 juta tunai. Kalau tunai berarti akan menambah uang kas 200 juta. Dan giro juga bertambah 200 juta. Ilustrasi yang ketujuh, Lestari menarik tabungan senilai 10 juta. Kalau menarik tabungan, otomatis uang kas bank tersebut berkurang. Berarti uang kas 10 juta itu berkurang dan tabungan 10 juta berkurang. Nah, inilah posisi atau ilustrasi dari rumus persamaan dasar akuntansi. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka bisa kamu hubungin saya untuk ilustrasi persamaan dasar akuntansi bank tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini rumus daripada persamaan dasar akuntansi ataupun akuntansi bank tersebut, penggunaan nama, struktur, dan hubungan antar rekening itu telah diseragamkan agar laporan yang dihasilkan mudah dipahami, mudah dibandingkan. Untuk itu, dalam laporan perbankan itu dibuatkan sistematika struktur rekening bank dengan menggunakan beberapa digit-digit tertentu. Nah, di sini kita lihat ada nomor rubrik rekening. Nomornya ada 1 untuk aktiva, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas, 4 untuk pendapatan, 5 untuk beban, 6 untuk PPAT, 7 untuk akumulasi penyusutan aktiva tetap, 8 komitmen, 9 kontingensi.